Halo, perkenalkan nama saya Lwinda Madalame dari kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Nah, kali ini ada beberapa hal yang saya akan jelaskan. Nah, pertama itu saya akan menjelaskan mengenai apa itu hukum Mendel. Yang kedua kita memasuki yaitu hukum pertama, dan ketiga hukum kedua Mendel, dan yang keempat ini maksud saya kita akan membahas mengenai pola-pola semu dari hukum Mendel. Nah, dari pola semu ini ada 5 bagian lagi. Oke, kita memasuki yaitu hukum Mendel. Nah, hukum Mendel ini adalah hukum yang mengenai pola pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel. Pada waktu itu, Mendel melakukan berbagai persilangan tanaman. Untuk merumuskan hukum tersebut, salah satunya menggunakan tanaman kacang ercis. Nah, tanaman ini dipilih karena mudah tumbuh, dia umurnya juga pendek, mudah melakukan penyerbukan, dan penyerbukannya itu menyilang, dan keturunannya itu banyak, serta bentuk bunga yang sempurna. Oke, dalam percobaan ini, Mendel terdapat istilah genotip dan fenotip. Nah, genotip ini adalah sifat yang tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen dalam individu genotip. Maksud saya individu dalam genotip. Nah, genotip ini disimbolkan dengan sebuah huruf yang biasanya ditulis dengan huruf besar. Nah, simbol genotip untuk sifat resesif ditulis dengan huruf kecil. Oleh karena individu bersifat diploid, sebagai contoh, R besar merupakan gen penentu warna merah, dan huruf R besar ini dari kata rubra, artinya merah. Sehingga fenotip untuk warna merah ditulis R besar 2 kali, double ya, R besarnya double. Sementara itu untuk R kecil merupakan gen penentu warna putih, dalam kurung artinya gen resesif akibat dominasi dari gen R atau genotip. Sementara itu fenotip merupakan sifat keturunan yang dapat diamati. Kita memasuki hukum Mendel yang pertama. Nah, pada hukum ini Mendel melakukan persilangan monohibrid. Mendel melakukan persilangan tanaman kacang ercis berbiji bulat dengan tanaman kacang ercis berbiji keriput. Nah, semuanya ini keturunan F1 atau fenotip 1. Ini fenotip satunya ini berupa tanaman kacang ercis berbiji bulat. Selanjutnya, F1 disilangkan dengan sesamanya dan menghasilkan keturunan F2. Perbandingan fenotip F2 sama dengan 3 berbiji bulat berbanding dengan 1 berbiji keriput. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh pengerjaannya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan hukum Mendel yang pertama. Nah, sesuai dengan tadi saya sebutkan, di sini ada pertama tuh berbiji bulat, kita silangkan dengan berbiji keriput. Oke, pertama di sini ada namanya P atau parental. Nah, P ini yang pertama adalah berbiji bulat. Kita tahu kalau berbiji bulat dia merupakan genotip. Oke, genotip dengan 2 huruf besar. Ini berbiji bulat. Kita silangkan dengan berbiji keriput. Oke, kita silangkan dengan yang berbiji keriput, yaitu berfenotip B kecil. Dia 2 ya B-nya, biar kita samakan aja. Oke, setelah itu ada namanya gamet. Nah, gametnya ini adalah yang pertama itu B, karena dia genotip B besar, dan fenotipnya B kecil. Terus ada namanya F1.
atau filial atau biasa kita juga sebagai fenotip 1. Oke. Jadi kalau kita silangkan dia akan menjadi B besar B kecil. B besar B kecil. Nah, ini menjadi merupakan biji bulat, berbiji bulat ya, biji bulat. Karena di sini yang awalnya itu adalah di sini B besar. Kalau dia awalnya dia B besar dan maupun dia B-nya kecil di sebelahnya itu dia tetap berbiji bulat. Oke. Nah, selanjutnya F1 ini kita silangkan dengan F1 juga. Oke. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya ini akan menjadi dua bagian. Yang pertama, di sini jadi B besar B kecil dan di sini juga B besar B kecil. Mengapa terjadi? Karena ini persilangannya seperti ini. Ini dan yang ini. Berarti jadi dua-dua. Oke, untuk bentuk fenotip 2-nya dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini ada yang jantan, ada yang betina. Kalau dia betina, dia seperti ini tandanya. Sedangkan yang jantan dia seperti ini. Oke. Ini kita sebutnya, oh ya saya lupa di sini. Ini yaitu berbiji bulat ini gamet betina dan di sini jantan. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Ini kita silangkan dengan ini jadinya B besar berbiji bulat dan sebelahnya B besar B kecil. Jadi juga sama berbiji bulat dan B kecil B besar sama tetap berbiji bulat dan B kecil berarti berbiji keriput. Jadi perbandingan fenotipnya yaitu B besarnya ini 1 dibanding B besar B kecilnya 2 banding B kecilnya 1. Nah, untuk ini yang F2 nya ya. Nah, untuk perbandingan F2 nya F2 fenotip biji bulat biji keriputnya, biji bulat ini dia 3 berbanding 1 biji keriput. Nah, 1. Oke. Nah, Mendel menyimpulkan bahwa pada pembentukan gamet, pasangan-pasangan gen sealel saling berpisah. Pemisahan gen ini terjadi selama proses meiosis berlangsung. Jadi, dalam setiap gamet hanya terdapat 1 sel kromosom. Kesimpulan tersebut dikenal sebagai hukum Mendel yang pertama. Oke. Nah, dalam percobaan lain mungkin ada beberapa sifat yang dominan dan tidak muncul secara penuh karena sifat yang intermediate. Oke. Dan fenotip keturunan F1-nya merupakan sifat di antara kedua induknya. Apabila F2 disilangkan dengan sesamanya, perbandingan fenotip F2-nya sama dengan 1:2:1. Nah, maksud saya di sini adalah bahwa hukum Mendel ini tidak selalu sepenuhnya bersifat dominan.
Ada juga yang bersifat intermediate. Nah, contohnya sifat intermediate ini terdapat pada tanaman bunga pukul 4. Oke. Nah, dia contohnya seperti ini. Contohnya dia seperti ini. Misalnya ada P, kita sebutkan di sini kita sebutkan adalah P atau parental. Seperti biasa, kita singkat aja P ya. Nah, bunga pukul 4 ini ada yang berwarna merah dan berwarna putih. Nah, kalau dia merah berarti M besar. Untuk yang warna putih dia M kecil. Oke. Itu bentuk gametnya. Gamet berarti ada namanya, ini untuk yang M besar ini berarti dia parental yang jantan dan yang betina. M besar M kecil. Nah, seterusnya ada namanya F1 atau fenotip 1 atau kita sebut juga filial. Nah, nanti dia akan terbentuk sebuah M besar dan M kecil penggabungan. Berarti akan menjadi warna merah muda. Oke. Dia tidak seperti yang tadi, misalkan kayak M besar M kecil tetap warna merah. Tidak, karena ini dia bersifat intermediate, berarti jadi warnanya merah muda atau warna pink. Nah, kita silangkan untuk F1 dan F1-nya. Kita silangkan berarti akan terbentuk menjadi M besar dan M kecil, dan sebelahnya juga sama, M besar M kecil. Oke, nanti bentuk fenotipnya atau F2, fenotip 2-nya berbentuk seperti ini. Yang pertama itu M besar yaitu merah, warna merah. Dan yang kedua untuk M besar maksud saya yang ini yaitu M besar M kecil merah muda. M besar M kecil tetap merah muda, dan M kecil M besar tetap merah muda, dan M kecil warna putih. Oke. Jadi untuk perbandingan genotipnya F2 sama dengan M besar banding M besar M kecil. Berarti M besar merah 1, untuk merah mudanya 2 berbanding M kecil 1. Untuk perbandingan genotip, maksudnya perbandingan fenotipnya, fenotip 2 sama dengan merah muda, putih sama dengan
1:2:1. Nah, yang membedakan di sini adalah bentuk dari pasangannya. Karena tadi kan misalnya M besar M kecil ini tetap warnanya dominan sama yang M besar, berarti yang ini sesuai sama yang ini. Kalau dia bersifat intermediate, dia berubah karena penggabungan M besar M kecil ini warnanya akan berubah. Nah, putih dicampur merah jadi warna merah muda atau warna pink. Oke, sekian untuk hukum Mendel yang pertama. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian hukum Mendel yang kedua. Nah, di sini ada namanya seperti biasa kayak tadi itu P atau parental. Jantan ya, yaitu yaitu bulat kuning. Kita silangkan dengan keriput hijau. Nah, keriput hijau ini merupakan hukum Mendel yang menjelaskan tadi yang melakukan persilangan secara dihibrid, yaitu dari bentuknya dengan warnanya. Nah, untuk bulat kuning, kalau dia bulat berarti B besar bulat dan K besar itu kuning. Sedangkan untuk yang B kecil ini keriput dan K kecil ini adalah hijau. Nah, bentuk gametnya seperti ini. Gametnya berarti ada dua, untuk yang bulat kuning dan keriput hijau. Nah, setelah gamet ada namanya F1 atau fenotip satunya. Oke, untuk fenotip satunya dia bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya ini bentuk perbandingannya seperti ini. Kita silangkan. Nah, B besar kita silangkan dengan B kecil, berarti B besar B kecil, K besar kita silangkan dengan K kecil. Oke, dan bentuknya juga sama seperti tadi. Untuk ini jadi seperti ini, dan K besar K kecil seperti ini. Nah, setelah itu F1-nya kita silangkan lagi sehingga bulat kuning dan bulat kuning ini menjadi 4 bagi 4 gamet. Nah, untuk jantan 4 dan untuk betinanya 4, berarti bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini ya, sama. Nah, ini maksudnya bentuk gametnya. Yang ini ya, bentuk gametnya ini. Nah, caranya itu seperti ini. B besar kita silangkan dengan K besar. Nah, selanjutnya B besar kita silangkan dengan K kecil. Jadinya seperti ini. Nah, untuk yang B kecil kita silangkan dengan K besar jadi seperti ini. Dan B kecil kita hubungkan dengan K kecil, berarti jadinya seperti ini. Nah, bentuknya itu sama dengan sebelahnya untuk jantan dan betina. Nah, jadi bentuk gametnya ini F2-nya ini akan menjadi ada 16 gamet yang akan berpasangan, 16 gamet. Karena ini hukum 2 Mendel.
Jadi dia bentuknya seperti ini. Ini kayak agak besar. Bentuknya seperti ini. Oke. Nah, bentuknya kan jadi seperti ini. B besar, B besar, K besar, K besar. Dan B besar, B besar, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Selanjutnya, maksud saya K besar juga. Di sini berarti menjadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Di sini sebelah juga sama. B besar, B besar, K besar, K kecil. B besar, B besar, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B besar, B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, untuk yang selanjutnya kolom yang ketiga yaitu B besar, B kecil, K besar, K besar, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Selanjutnya B kecil, B kecil, K besar, K besar, dan B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Nah, untuk yang kolom keempatnya yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K kecil, K kecil, B kecil, B kecil, K besar, K kecil, dan yang terakhir B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, bentuknya ini ada 16 untuk fenotip duanya. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat genotip dan yang homozigot dan heterozigot. Nah, ini yang pertama. Oke. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, untuk genotip yang homozigot ditunjuk. Genotip yang homozigot, Genotip homozigot ini yaitu yang berangka 1, 6, 11, dan 16 untuk yang homozigot genotipnya. Dan genotip yang heterozigot ini yang selain dari 4 ini. Berarti ya semuanya itu. Semua itu yang selain dari 4 ini. Berarti 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, dan 15. Nah, berarti yang untuk homozigotnya berarti yang ini nomor 1, yang ini nomor 6, yang ini nomor 11, yang ini
dan nomor 16 yang terakhir. Nah, itu yang homozigot. Dan untuk yang heterozigot berarti dari sini 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, dan 15. Nah, untuk yang homozigot. Berdasarkan percobaan hukum 2 ini, Mendel berpendapat bahwa setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan gen lain. Nah, dalam hukum Mendel yang kedua ini dapat disimpulkan bahwa hukum ini berpasangan secara bebas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.